Ya, coba lagi di akun aku Andi dan Andok, dan saat ini saya berada di Terminal Gayatri Tulungagung. Di belakang aku ini ada bus cendana ya. Ini jurusannya Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Blitar. Dan ini kebetulan di pukul 12 ini sudah tersedia nih busnya. Kita langsung aja naik bis ini ya. Untuk kursinya saya tidak terlalu berharap untuk dapat yang depan, yang penting kita bisa langsung ke kendaraan ini saja. Ikut cendana ya, langsung ke Ponorogo. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan di jalan Aspal bersama hari ini langit rasanya. Oke, di Terminal Gayatri Tulungagung ini lebih dominan bus menuju ke Surabaya ya. Seperti Bagong ini mungkin juga ke Surabaya, Patas. Di belakangnya ada Harapan Jaya Patas, ini depannya Bagong Tarif Biasa, dan di sebelah kanan saya ini ada Cendana yang akan menuju ke Ponorogo. Di Blitar ke Ponorogo. Kita nanti akan ikut kendaraan ini. Dan suasana siang hari ini terminal cukup lengang dan aktivitas seperti biasa ya, dan selalu padat kendaraan penumpangnya. Oke, kita sudah ada persiapan keberangkatan karena ini tadi aku belum sempat buru-buru ini. Maksud saya belum ada persiapan untuk bisa mempreview seperti apa bus Cendana kali ini. Wah, menarik lagi teman-teman, Cendana ini ternyata juga langsung ke Madiun. Jadi dia Blitar, Trenggalek, Ponorogo, dan Madiun. Mungkin keberangkatan satu kali mungkin satu hari ini. Tapi lah ini oke, ini bisa jadi pilihan bagi warga Blitar, warga Trenggalek, warga Ponorogo yang atau Tulungagung yang ingin menggunakan fasilitas bus ini, bus medium ya. Mungkin mesinnya Mitsubishi ini kalau lihat sepintas yang dari luar, yang melihat dari luar ini ya. Ya, itu menarik. Ini ada tulisan Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar. Oke, tentunya dari Blitar juga nanti berakhir di Madiun. Bagong menuju ke Surabaya diberangkatkan dari shelter Tulungagung ya. Bagong langsung menuju ke Surabaya kelas ekonomi. Sementara kelas Patas ini masih standby di sini untuk menunggu penumpang, dan di belakangnya juga kelas Patas untuk Harapan Jaya. Dan dinamika lebih banyak di sini kelas atas ekonomi didominasi oleh PO Harapan Jaya dan PO Bagong. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi bis yang aku tumpangi Cendana kali ini karena ini bis medium, diisi 22 ya, sekitar 28 sampai 27 tempat duduk yang disediakan oleh bis ini, dan full AC, jadi cukup nyaman untuk perjalanan ya menengah atau jarak jauh seperti ini. Jadi bus ini cukup produktif ya teman-teman. Di jam-jam produktif seperti ini penumpangnya cukup padat, akhirnya ya cukup ramai nih. Jadi mungkin ini bisa menjadi alternatif atau pilihan teman-teman yang ada di Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo untuk menggunakan bis ini sebagai layanan transportasi harian untuk bekerja atau untuk antar kota. Dan ini adalah bis Bumel, meskipun Bumel tetap AC ya, jadi nyaman banget naik bis ini. Nah, di episode kali ini akan saya bagi dua ya, dari Tulungagung menuju ke Ponorogo, kemudian Ponorogo menuju Madiun, karena mungkin durasinya juga terlalu panjang. Jadi kita nanti akan lihat seperti apa dinamika kita dari Terminal Gayatri Tulungagung menuju ke Terminal Selo Aji di Ponorogo. Saat ini kita masih di kawasan Tulungagung. Teman-teman, kita baru saja bergerak sekitar 5 menit dari Terminal Gayatri Tulungagung. View di depan ini kalau penampakan yang aku lihat dari sini ya, mungkin di kamera nggak terlalu jelas. Ini adalah pegunungan-pegunungan, dan nanti kita akan melintasi pegunungan-pegunungan yang ada di depan kita. Ya, meskipun kategori bis medium, ini lumayan ses ini drivernya. Mantap ini. Perjalanan Tulungagung ke Ponorogo diestimasi sekitar 1 jam atau 2 jam ya, dengan lalu lintas lancar ya, asalkan lancar dan tidak ada hambatan sekitar 2 jam setengahan. Di Ponorogo ke Madiun diperkirakan juga antara 2 jaman. Sampai di perempatan campur darat dan menurunkan 1 penumpang. Tadi dari Surabaya sempat ngobrol sama masnya, dan kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Trenggalek. View di depan sana itu adalah Gunung Joko Budek. Ada Hidayat sih, Gunung Joko Budek ya,
Joko Budek? Silahkan ditulis di kolom komentar. Depan Masjid Baitul Khair Bandung Tulungagung ini bersaja menurunkan penumpang, dan ini juga ada penumpang yang akan persiapan turun di kawasan Tulungagung. Di perempatan di sana ada lampu merah. Jadi sepertinya anak-anak sekolah ini juga akan turun di lampu merah tersebut. Pukul 13 kita sampai di pertigaan Durenan. Idul Fitri Hari Raya ini padatnya minta ampun ini, jadi petugas itu akan melakukan rekayasa lalu lintas supaya kepadatan yang ada di pertigaan Durenan ini bisa terpecahkan. Di pertigaan Bendo ada satu penumpang yang turun, ada dua ini di depan, kembali melanjutkan menuju ke Trenggalek Kota, Terminal Trenggalek. 13.32 kita memasuki Terminal Trenggalek, teman-teman, dan bis langsung masuk ke shelter untuk menuju ke Ponorogo ya. Ini diinformasikan oleh Kernet bahwa bis tidak ngetem, melainkan lanjut menuju ke Ponorogo. Namun di depan ada Sarimul ya, ini Ponorogo Trenggalek nih. Ya, perjalanan menuju dari Tulungagung ke Trenggalek nggak terlalu lama, memang sekitar 1 jaman. Dan saat ini bis sudah berada di shelter menuju ke Ponorogo. Perjalanan Trenggalek Ponorogo sekitar 2 jaman ya, teman-teman. Ya, nanti akan melintasi pegunungan yang ada di Ponorogo ini. Diinformasikan oleh driver bahwa keberangkatan bis dari Cendana ini pukul 14.00. Saat ini pukul 13.35, jadi ada waktu sekitar setengah jam untuk istirahat. Nah, untuk menunggu istirahat ini saya akan gunakan untuk sholat lebih dahulu, kemudian ya ngecas HP, dan nanti kita lanjutkan di sekitar pukul 14.00. Yuk, skuy! Jadi di Terminal Trenggalek ini adalah terminal transit, tapi juga terminal keberangkatan. Nah, di sini ini banyak sekali bis-bis dari Surabaya dengan berakhir di Trenggalek. Ini ada banyak bis di sini, ada Bagong, kemudian ada Bagong. Rata-rata Bagong yang di sini ya kelas ekonomi, juga ada mungkin kelas atas ada di sini. Dan untuk bis yang Ponorogo standby di sana. Dan di sini sendiri juga ada fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti musola, toilet, warung makan. Memang tidak seramai mungkin seperti terminal-terminal tujuan lainnya ya, seperti Surabaya mungkin, atau Solo atau Jogja ya. Karena Trenggalek ini memang rata-rata penduduknya atau masyarakatnya ini lebih memilih untuk berurbanisasi ya, paling banyak memang ke Surabaya. Nah, di hari-hari sibuk seperti ini memang tidak terlalu padat, teman-teman. Meskipun demikian, bis-bis yang standby di sini ini hampir 24 jam ya. Ya, mungkin jam terakhir sekitar jam 8, jam 9 untuk keberangkatan dari sini menuju ke Surabaya. Nanti jam 12, jam 1 sudah ada lagi. Jadi mungkin kan ada terjadi kekosongan antara 2 sampai 3 jam. Wes, kita langsung berangkat karena bis Cendana akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Seloaji ke Ponorogo. Oke teman-teman, sudah mulai ada apa-apa untuk keberangkatan. Wes, kita langsung menuju ke dalam bis lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo. Ini bisnya sudah ready di jalurnya. Yuk kita kembali lagi ke bangku kita yang ada di yang aku duduki yang tadi. Tepat pukul 14 bis diberangkatkan dari Terminal Trenggalek menuju ke Terminal Seloaji Ponorogo. Perjalanan sekitar antara 2 sampai 2 jam setengah ya sejak keberangkatan ya, estimasi nanti antara jam 3 atau jam 4 sampai di Ponorogo. Melintasi jalur Trenggalek Ponorogo ini cukup menarik ya teman-teman. Artinya view yang akan kita lihat ini begitu persawahan dan pegunungan berjajar-jajar. Wah, ini seru banget, jadi nggak bosan melintasi jalur Trenggalek Ponorogo PP. Dan kita nanti di sana akan memasuki pegunungan-pegunungan yang ada di depan sana. Bisa lagi mampir di vulkanisir ya untuk pengisian ban. Tadi diinformasikan kalau bannya kurang angin.
Oke, coba perhatikan jalannya berkelok-kelok, kemudian kita disuguhkan perbukitan dan lembah yang sangat estetik banget. Ini full senyum kalau lewat sini ini. Mantep ini. Di depan ada pengaturan jalan sepertinya. Mungkin ada perbaikan untuk kegiatan peningkatan jalan yang ada di jalur Ponorogo Trenggalek atau Trenggalek ke Ponorogo. Nah, sebelah kiri ini ada waduk ya teman-teman. Dan di sini juga ada warkop. Nah, warkop ini kalau mungkin sore itu rame ini atau weekend itu rame banget. Banyak pengunjung yang nongkrong di sini sembari melihat pemandangan atau perbukitan yang ada di sebelah sana. Nah, di sana ada tulisan Bendungan Tugu ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita akan memasuki atau melintasi Bendungan Tugu yang ada di jalur Trenggalek Ponorogo. Dan di sepanjang jalan ini banyak sekali warung-warung yang melayani mungkin para wisatawan yang ingin menikmati pemandangan di Bendungan Tugu. Nah, ini Bendungan Tugu kayak begini teman-teman. Asik ini. Nah, mungkin karena musim kemarau jadi airnya debitnya menjadi berkurang ya. Nah, meskipun begitu suasananya cukup syahdu dan estetik banget. Ini pintu masuknya kalau mau wisata di Bendungan Tugu. Jadi lewat sana parkirnya di sini. Tapi sepertinya ini masih tertutup ya. Tapi ada aja sih wisatawan di sana, kelihatan dari sini. Ya teman-teman, sebetulnya kita berada di puncak pegunungan dan saat ini jalanan lebih banyak didominasi oleh turunan ya. Jadi inilah puncak dari bukit yang ada di jalur Trenggalek menuju ke Ponorogo. Saat ini jalan yang saya rasakan lebih banyak menurun dengan pemandangan view perbukitan dan persawahan. Berada di bawah perbukitan dan view-nya adalah persawahan. Ya, meskipun kita sudah berada di dataran rendah, namun view-nya masih tetap juara. Itu pegunungan-pegunungan di sisi sebelah kiri aku ini menarik untuk dilihat. Landscape yang sangat maksimal. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di pusat kota Ponorogo ya. Di sebelah kanan SMK Negeri Ponorogo. Sementara ini adalah jalan arteri Ponorogo. Sore cukup padat ini, mungkin didominasi oleh masyarakat yang sedang pulang bekerja ya. Jadi biasanya kalau saya melintas Ponorogo, umumnya itu sepi, tapi itu tumben-tumbenan ini Ponorogo cukup ramai juga. Dimungkinkan karena banyak pekerja yang pulang bekerja, atau mungkin juga banyak masyarakat atau siswa sekolah yang kebetulan hari ini juga pulang sekolah ya. Dolan-dolannya nih, oke. Ini di sebelah kanan adalah alun-alun Ponorogo, di sebelah kiri adalah Masjid Jaminya Ponorogo. Kita pernah mampir di sini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mungkin belanja souvenir, di sini juga ada nih jaranan, reok. Nah, di sini ada Ponorogo alun-alunnya. Kalau malam full kuliner yang ada di sini. Mau kuliner apa saja ready. Cuman ini belum ketemu sate, sate Ponorogo. Ya, ini sebentar lagi kita akan masuk ke terminal dan inilah suasana jalan di Ponorogo.
lempeng lurus lancar. Jadi kalau Ponorogoan ini ya begitulah suasananya, hampir tidak ada angkot begitu ya Pak ya. Angkotan kota itu hampir tidak ada, kecuali kita kayak semacam apa ya, nyarter gitu ya kalau angkot ini. Jadi angkot di sini itu nyarter ya. Jadi nggak ada yang ngelem keliling-keliling, nggak ada. Itu yang menarik yang ada di sini. Pukul 15.15 kita akan segera memasuki Terminal Selo Haji Ponorogo. Jadi perjalanan dari Tulungagung ke Ponorogo sekitar jam 1 tadi ya berangkat. Jam 12 ya. 10 menit. Enggak, dari Tulungagung. Jam 1 ya, jam 1 sampai sini ya sekitar 2 jaman Pak. 2 jam setengah kita sampai di Ponorogo. Oke teman-teman, pukul 15.30-an ya kita sudah berada di Terminal Selo Haji Ponorogo, dan saat ini bis Cendana sedang standby sebelum melanjutkan nanti di Madiun. Dan ini adalah perjalanan aku dari Tulungagung tadi, berangkat pukul 1-an ya, dan saat ini mendarat di pukul 15.30-an. Dan nanti seperti apa, ikuti terus perjalanan aku di episode berikutnya, mengingat aku nanti rencana akan melanjutkan perjalanan bersama Cendana ini menuju Madiun. Seperti apa dinamikanya, tentu ini akan menjadi sangat menarik sekali. Matur nuwun telah menyaksikan channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.